Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Jadi ini ada tahapan yang harus dilalui oleh seorang dosen jika ingin melakukan kenaikan jabatan akademik ya, apakah itu ke lektor kepala atau ke guru besar. Nah, ini adalah peraturan pemerintah yang terbaru terkait pengusulannya. Jadi untuk LK dan GB itu pengusulannya langsung melalui Sister ya, aplikasi Sister Kemdikbud. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan. Jadi untuk aktor yang terlibat di sistemnya itu ada dosen dan juga operator PAK-nya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti pastikan Bapak Ibu sudah memiliki admin ataupun operator untuk PAK-nya, karena tugas dari operator ini nanti yang akan menginput syarat-syarat yang akan Bapak Ibu gunakan untuk usulannya. Begitu juga nanti data eligible-nya itu adalah operator yang bisa mengaksesnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat perannya dari tiap-tiap aktor itu ada operator ya Bapak Ibu. Jadi operator PAK itu menyiapkan dokumen untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, dan juga operator PAK itu dia memastikan semua dokumen sudah siap untuk diajukan ke dalam sistem ketika periode usulan itu dibuka. Nah, selanjutnya dosen ataupun Bapak Ibu pastikan sudah mengisi rumpun ilmu ya, dan admin PT telah memvalidasi rumpun ilmu yang sudah diisi oleh dosen tersebut. Nah, kenapa hal ini wajib diisi? Karena agar nanti si dari kementerian itu lebih mudah ya untuk menugaskan asesor sesuai dengan bidang ilmu yang Bapak Ibu miliki saat ini gitu. Jadi lebih relevan saja nanti ketika Bapak Ibu mendapat asesornya itu. Jadi tidak lagi beda bidang ilmu. Misalnya saya adalah bidang ilmunya tentang ilmu komputer gitu ya. Nah, otomatis nanti asesornya itu adalah orang-orang yang sesuai dengan bidang ilmu saya gitu. Nah, jadi ini yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, kemudian selain peran, ada lagi di sini adalah syarat ya yang harus ataupun kriteria apakah seorang dosen itu eligible atau tidak gitu. Nah, kalau untuk lektor kepala, jadi jabatan akademik terakhir itu adalah lektor gitu ya. Jadi ini adalah lektor 300 gitu. Nah, untuk lektor kepala itu kan bisa ya Bapak Ibu minimum dari S2, jadi nggak mesti S3. Cuma nanti syaratnya itu saja yang beda, karena kalau dia pengusulannya dari S2, maka dia akan wajib gitu ya, syarat khususnya itu dia harus menerbitkan penelitiannya di jurnal internasional Q1 atau Q4 gitu. Yang penting SJR-nya adalah besar dari 0,1. Nah, kemudian telah menempati jabatan akademik lektor selama lebih dari 2 tahun. DKD selama 4 semester itu dia memenuhi. Kemudian total KUP angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi lektor kepala. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu posisinya adalah lektor 300, berarti kan Bapak Ibu cukup mengumpulkan 100 lagi ya. Nah, jika dia PNS, maka pangkatnya harus 3D. Nah, kalau kita swasta, nah kalau sudah lektor 300, nah itu biasanya sudah 3D. 3D Bapak Ibu. Nah, jadi ini catatan ya. Jadi pada periode 1 untuk semua pengajuan dilakukan maksimal 3 bulan dari batas usia pensiun. Nah, pada periode seterusnya ajuan harus 1 tahun sebelum BUP.
Nah, kemudian ini lini masa, tapi ini adalah untuk yang tahun lalu. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi sebetulnya lini masa itu 1 tahun itu ada 2 gelombang Bapak Ibu. Jadi ada di bulan September gitu ya. Di gelombang keduanya, untuk di gelombang satunya itu nanti dimulai di sini di bulan Mei. Nah ini ya, di bulan Mei Bapak Ibu. Nah cuma untuk tahun 2025 kita nggak tahu besok kapan mulai gelombang satunya. Nah kemudian dokumen yang perlu disiapkan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ijazah pendidikan terakhir ya Bapak Ibu. Jadi nanti lampirkan ijazah pendidikan terakhir. Kalau misalnya S2, S2 gitu. Jadi ini bagi ajuan rektor kepala minimal ijazah magister atau setara, bagi ajuan guru besar dia minimal ijazah doktor atau setara. Nah, kemudian ada resume disertasi dan tesis. Jadi resume disertasi dan atau tesis yang dikerjakan sesuai dengan jenjang pendidikan tertinggi. Nah, ini kemudian untuk bagi dosen PNS silakan unggah SKP tahun 2023. Bagi dosen PNS silakan unggah SKP tahun 2022. Ini kalau untuk yang swasta bagian ini di skip saja ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah. Kemudian ini juga bagi dosen PNS. Nah baru di sini di dupa. Nah bagi dosen PNS maka dapat disiapkan dupa. Nah ini dupanya silakan nanti seperti ini formatnya. Nah jadi lebih baiknya kalau bisa ada format Excel-nya Bapak Ibu, jadi bisa langsung diketik gitu ya. Nah kalau ini kan dia formatnya PDF gitu. Nah ini nanti silahkan diisi, jadi kita isinya manual. Kemudian untuk dokumentasi bukti BKD, nah kalau untuk bukti dokumen BKD ini kita nggak perlu, karena kan di sister kita sudah terus ya, setiap semester kan kita melaporkan BKD kita. Jadi nanti tim dikti langsung mengambilnya saja dari dari sister itu. Nah tapi ini ada juga kalau yang mengerjakan itu di luar sister, nah maka dapat mengunggah dokumentasi BKD yang sudah ditandatangani. Ini kalau masih yang belum pakai sistem. Tapi kalau sudah pakai sistem, ini sudah otomatis Bapak Ibu. Nah kemudian surat pernyataan fakta integritas. Nah ini tentang keabsahan karya ilmiah dosen. Nah kalau kita lihat di sini, jadi ini jadi nanti Bapak Ibu silakan tanda tangan di sini pakai materai 10.000 gitu ya. Nah ini diisi. Nah kemudian untuk jurnal yang diisi ini karya ilmiah ini cukup yang untuk syarat khususnya itu saja Bapak Ibu. Jadi cukup yang syarat khususnya itu saja kalau misalnya kita dari S2. Nah kemudian keabsahan karya ilmiah, kemudian ada lagi fakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, pimpinan di sini Bapak Ibu, di sini. Jadi ini pimpinan, dan pimpinan ini bisa dekan, bisa rektor ataupun pokoknya yang lebih dari di atas kita. Nah, selain pimpinan ada lagi dokumen korespondensi. Nah, jadi ini misalnya Bapak Ibu dulu saat menerbitkan jurnal itu tentu kan ada prosesnya Bapak Ibu ya, sampai dia absen itu apakah hasil reviewnya segala macamnya. Nah itu Bapak Ibu perlu melampirkannya nanti. Nah ini contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ini contohnya ini ya. Nah ini jadi ini adalah contoh hasil dari dokumen korespondensi. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi ada komentar-komentar dari reviewer terkait jurnal kita sebelum itu terbit gitu. Nah ini mungkin sudah lumrah ya, karena kalau kita submit jurnal ya pasti ada revisi ya Bapak Ibu kali, tapi kalau tanpa revisi itu nanti yang jadi pertanyaan seperti itu. Nah selain korespondensi Bapak Ibu juga harus melampirkan dokumen hasil cek plagiarismenya gitu ya. Nah ini biasanya kita kan pakai Turnitin ya Bapak Ibu. Secara ininya nih mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua. Jadi saat dokumen artikel Bapak Ibu itu submit, nah
Jadi kan biasanya kita cek dulu ke Turnitin gitu ya. Nah ini nanti akan dikirimkan gitu ya. Nah jadi ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, apa namanya, dia itu minimal kalau bisa itu di bawah 25% ya Bapak Ibu. Jadi kecil, tapi kalau mau lebih amannya kalau bisa di bawah 20% lah gitu. Ataupun 15%. Nah ini kalau kita lihat ini kecil ya, cuma 8%. Nah selanjutnya ini artikel jurnal, jadi naskah lengkap dalam bentuk PDF. Jadi ini kalau yang sudah terbit itu nanti Bapak Ibu lampirkan. Kemudian dokumen dukung syarat khusus tambahan. Nah, ini adalah dokumen yang melampirkan bukti pernah mendapatkan hibah atau penelitian kompetitif penugasan tingkat daerah. Nah, ini ya. Jadi ini dokumen dukungnya. Kemudian dokumen formasi jabatan akademik dosen. Nah, jadi di kampus Bapak Ibu itu pastikan ada SK dari rektor bahwasanya setiap prodi itu harus ada jabatan akademiknya, formasinya ya Bapak Ibu. Misalnya asisten ahli itu berapa, dosennya saat ini lektor itu berapa, lektor kepala itu berapa, guru besar itu berapa. Nah, ini pastikan nanti ada formasinya gitu ya, formasinya. Jadi ini dokumen formasi kebutuhan jabatan akademik, dosen rincian atau rencana yang mengatur tentang jumlah proporsi jabatan akademik yang ada dalam setiap bidang ilmu pada setiap program studi. Nah, kemudian ada surat pengantar dari LDikti. Ini kemudian ada berita acara pertimbangan persetujuan senat nanti. Nah, ini jadi sedikit tips bagi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu adalah dosen yang ingin diajukan ke LK. Namun sejalan dengan itu ternyata Bapak Ibu itu juga bagian dari anggota senat itu. Nah, nanti saat berita acara persetujuan senat ini, jadi yang Bapak Ibu jangan ikut menandatangani di surat ini, di daftar hadir ini gitu. Karena nanti bisa mengurangi objektivitasnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ikut di hadir rapat ini. Nah, kemudian berita acara Komite Integritas Akademik. Nah, jadi pastikan juga di kampus Bapak Ibu itu sudah ada satu bidang tim atau ya bidang atau tim komite integrasi akademik. Jadi nanti dari tim itu dia juga ini gitu. Jadi ini beda lagi dengan senat nih Bapak Ibu. Ini ada tim komite lagi gitu. Nah, kemudian SK pangkat ini akan ditarik langsung dari sister. Ini juga SK jabatan, sertifikat sebagai dosen juga akan langsung tarik dari sister. Kemudian surat pernyataan fakta integritas kenaikan jabatan akademik dosen oleh pimpinan. Nah, ini yang terakhir. Bapak Ibu nih surat pernyataannya, tinggal tanda tangan aja. Nah, baru selanjutnya adalah dokumen-dokumen yang sudah disebutkan pada tabel di atas akan diunggah di dalam menu kenaikan jabatan di sister. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu alurnya lebih kurang seperti ini. Nah, ini jadi nanti operator PAK Bapak Ibu itu dia akan login. Kemudian dia memilih kenaikan karir peralihan di sini. Baru di sini dia akan karena kita ke LK, jadi pilih LK mulai pengajuan. Nah, di sini akan otomatis nanti periodenya itu akan tersedia Bapak Ibu, tergantung periode yang buka. Nah, jadi pilih mulai pengajuan. Nah, baru setelah ini dia akan memilih nama dosen yang eligible gitu ya. Misalnya di sini dosen mana yang eligible, maka akan dipilih dosennya gitu ya. Kemudian setelah itu ya melengkapi dokumen dosen, ada di tab ini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini kecil ya. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini pilih dosen, kelengkapan dokumen, penugasan, monitoring ajuan. Jadi hanya 4 ini saja tahapan yang
dilakukan oleh operator. Jadi nggak banyak Bapak Ibu. Nah, sampai di situ. Kemudian setelah diajukan oleh operator, nah jadi otomatis data yang diajukan oleh operator tadi akan masuk ke akunnya pimpinan gitu Bapak Ibu. Jadi jenis perguruan tingginya misalnya ini ya, kalau dia PTN itu pimpinan perguruan tinggi, tapi kalau dia swasta itu yang mengesahkan adalah LDikti. Nah ya, jadi setelah operator PAK mengajukan tadi, maka dia langsung masuk ke halamannya LDikti. Nah, baru nanti LDikti mengesahkan usulan tadi Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah akun halamannya LDikti ya. Jadi ada 4 yang harus dikerjakan LDikti itu. Pertama, dia akses menu pengesahan kenaikan jabatan akademik dosen, pengecekan data dosen yang diajukan, alur pengesahan jika semua sudah sesuai dan setuju, kemudian alur jika ada data yang tidak sesuai dan perlu direvisi. Nah, ini belum disahkan. Ini yang belum disahkan daftar nama dosen yang sudah diajukan kenaikan jabatan namun belum disahkan oleh manajemen. Sudah disahkan, ini seperti ini. Ini tampilan untuk manajemen dikti atau KL. Nah, ini lihat ajuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang lebih simpel pengusulannya. Nah, mungkin yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah syarat-syarat dokumennya nih, formatnya. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu ya, ataupun jangan sampai kurang. Kemudian juga mungkin bagi yang ingin loncat ya dari S2 ke lektor kepala, nah ini juga jadi catatan khusus karena pastikan jurnal yang diterbit itu sesuai dengan bidang ilmu yang dikerjakan gitu. Jadi jangan sampai misalnya hanya mengejar publikasinya, taunya publikasinya tidak relate atau tidak linear dengan bidang ilmunya, itu juga nanti bisa jadi penolakan di diktinya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.